Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ji Yue tercengang saat dia mengikuti Ji Meizhen, menatap kosong ke tubuh Qin Suyong dengan bingung. Mereka meminta Qin Jingyu untuk menyadari asal-usulnya, sekarang asal-usulnya telah diketahui. Tetapi orang tersebut sudah meninggal, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Istana Juman ketika dia keluar? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Qin Jingyu meninggal. Gambar, ini, apa yang harus saya lakukan? Ji Meizhen bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Ji Yue juga bingung, mengapa Tuan Qin tiba-tiba meledak sampai mati. Karena ruang aslinya terlalu kecil, tetapi dia harus belajar dari orang lain untuk terus-menerus menyerap nafas aslinya, sehingga tubuhnya tidak dapat menahannya, sehingga dia meledak dan mati. Saat ini, Chen Ping membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, namun Chen Ping tidak bisa menyerapnya tanpa henti. Li Meiyan juga perlahan membuka matanya saat ini. Saat ini, aura di tubuh Li Meiyan jelas berbeda. Variasi. Kak, apakah kamu juga sudah menyadari aura aslinya? Ji Meiling melihat Ji Meiyan membuka matanya dan bertanya. Li Meiyan mengangguk, "Yah, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ruang asal tiba-tiba terbuka." Sadar asal-usulnya. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas. Jin Jiazhan meraung dengan ganas, terlihat sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah kakak dan adik Ji Yue dan Ji Meizhen menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Ji Meiyan saat ini, Li Meizhen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat untukmu. Ketika Li Yun melihat ini, dia buru-buru memberi selamat kepada Ji Meiyan, lagi pula, tidak mudah untuk membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Saya juga mendapat restu dari nenek moyang saya untuk mendapat kesempatan seperti itu. Jangan khawatir, saya yakin cepat atau lambat Anda akan bisa membuka ruang aslinya. Ji Meiyan berkata dengan gembira. Tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usulnya. Saat Anda membuka ruang asal dan datang ke sini untuk memahami asal-usulnya, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo keluar, aura asli ini semua ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika semuanya terserap, itu agak buruk. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menyerap semua aura asli dari tanah leluhur keluarga Ji. Dan Ji Meiyan, hutan yang luas, dapat menyimpan aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya menyerap semua aura asli ini, entah berapa tahun lagi tanah leluhur keluarga Li akan hilang. Dapat meningkat, aura aslinya telah berkembang. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usulnya. Chen Ping tidak boleh terlalu egois. Awalnya, bagus untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan memahami asal-usul sistem logam. Tapi ketika mencoba menyerap energi asal orang lain, itu agak tidak bisa dibenarkan. Mengerti Li Meiling mengangguk gembira. Meski Ji Yun dan Ji Meiling tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Ketika beberapa orang melewati Ji Hou dan Ji Meizhen, mereka berdua masih berdiri dengan pandangan kosong karena mereka tidak tahu bagaimana harus keluar untuk menjelaskan. Kakak kedua, kakak ketiga, kamu tidak mau keluar? Ji Yun bertanya. Baik Ji Yue maupun Li Meizen tidak berbicara. Saudara keenam, abaikan mereka, kami. Ji Meiling menarik Ji Yun ke depan. Segera, mereka keluar dari call. Setelah Li Yue dan Ji Meizen saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti mereka keluar. Kalaupun tidak keluar, mereka akan diusir paksa saat tanah leluhur keluarga Ji ditutup.
Chen Ping dan yang lainnya melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Taizu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Taizu, kita keluar. Ji Meiyan melangkah maju dan menyapa Taizu. Taizu memejamkan matanya sedikit, lalu perlahan membuka matanya, melirik ke arah Ji Meiyan dan berkata, saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun, dan hanya Anda yang mengaktifkan batu pengumpul bentuk dan membuka asal-muasal nenek moyang Ji saya, keluarga. Luar angkasa, memahami asal-usul sistem logam, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini dalam hidup saya. Perkataan Taizu membuat Li Meiyan sedikit bersemangat, ia tidak menyangka bahwa yang dirasakannya sebenarnya adalah nenek moyang keluarga Ji. Ruang asal, tidak heran ini adalah ruang asal yang sangat besar seperti hutan yang luas. Ji Yue dan Ji Meizen di samping mendengarkan kata-kata Taizu, dengan rasa iri, cemburu dan kebencian di mata mereka. Mengerti, mereka tidak menyangka, Li Miyeon akan sangat beruntung. Taizu, kalau begini, bukankah adikku adalah orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun? Ji Meiling bertanya dengan cepat. Selama ratusan tahun, hanya Ji Meiyan yang bisa mengaktifkan batu polimorf itu, jadi dia pasti memiliki bakat terbaik. Mengerti, namun siapa sangka Taizu menggelengkan kepalanya, bakat kakakmu biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang lain. Ji Meiling tertegun dan bertanya dengan bingung, Taizu, karena bakat adikku biasa-biasa saja, kenapa dia bisa begitu berbakat? Bagaimana cara mengaktifkan batu pengumpul itu, membuka ruang aslinya, dan mewujudkan sumber aslinya? Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu menghela nafas, meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur, adikmu berhubungan seks dengan orang ini, yang membuat bakat aslinya biasa-biasa saja. Garis keturunannya juga telah berubah, dan kemudian batu polimorfik akan diaktifkan. Karena aku, Chen Ping tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, garis keturunan dan bakatmu langka di dunia. Meskipun aku belum pernah melihatmu secara menyeluruh, aku tahu bahwa kamu bukanlah orang biasa. Kalau tidak, apa menurutmu tidur dengan gadis keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji, dan aku akan mengizinkanmu masuk? Kalau begitu, berapa banyak orang luar yang akan memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita selama ratusan tahun terakhir? Tetapi keputusanku benar, karena mula keluarga Jiku dapat kembali ke asal-usul leluhurnya. Wajah Taizu senyuman bangga muncul di wajahnya. Li Meiyan juga sedikit malu, lagi pula, di depan banyak orang, dia mengikuti Chen Ping di aula besar. Ketika Chen Ping mendengar hal itu, dia terlihat sangat malu. Ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Agak memalukan membicarakan tentang tidur di istana. Kakak, kalian berdua, apakah kalian berdua melakukan itu di aula ini? Ji Meiling bertanya tidak percaya. Li Meiyan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Ji Yue dan Ji Meizen memandang Chen Ping dengan kaget dari kata-kata Taizu. Mereka tahu bahwa Chen Ping jelas bukan orang biasa. Hanya karena dia tidur dengan Chen Ping, Ji Meiyan mendapat bantuan dari nenek moyang keluarga Ji, sungguh. Itu keterlaluan. Li Meizen bahkan merasa, kenapa bukan dia yang tidur dengan Chen Ping? Jika demikian, maka dialah yang akan membuka ruang aslinya dan menyadari asal-usulnya. Taizu kemudian mengarahkan pandangannya pada Ji Yue dan Ji Meizen. Kalian berdua lompat ke bawah, kata Taizu dengan nada dingin. Ji Yue dan Ji Meizen tertegun, lalu mereka berdua berlutut di tanah. Kalian berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Li kami sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu menurutku aku tidak tahu? Meskipun kamu tidak bisa meninggalkan aula ini, tapi ku beritahu, aku tahu segalanya tentang keluarga Li. Ercu, selama aku masih hidup, keluarga Li tidak akan berada dalam kekacauan, dan tidak ada orang luar yang berani mundur dari keluarga Ji.
Keluarlah dan suruh ayahmu datang ke Xiangdi dan temani aku menjaga tanah leluhur selama 10 tahun. Kata-kata Taizu seperti palu yang berat, menghantam hati Ji Yue dan Ji Meizhen dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa Taizu, yang berada di aula sepanjang hari, benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taixiang marah, maka garis keturunan mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taizu dan aku akan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku. Li Yue berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar. Keluar. Taizu melambaikan tangannya, dan Chen Ping serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sudah sangat tegang. Jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang masih di tanah leluhur mereka, saudara Ji Lianying dan Li Lianjun akan melakukannya, menghunus pedang mereka satu sama lain. Mengerti, ayah? Aku telah mengumpulkan semua murid yang bisa aku panggil. Diperkirakan saudara ke-6 dan yang lainnya akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, sudah waktunya bagi paman kedua untuk mengambil tindakan. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dan berkata, "Ada apa dengan paman keduamu?" Li Lianjun bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan semua orang di istana Kubah telah dihibur di kediaman paman kedua. Kata Ji Cheng. Ji Lianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Cenger, ketika saudara ke-6 dan yang lainnya keluar, kamu bisa memikirkan cara. Singkirkan mereka, saya khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini. Paman kedua Anda berkolusi dengan istana Juman. Saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menolaknya. Jika saatnya tiba, keluarga Li akan benar-benar jatuh ke dalam kekuatan kedua Anda. Di tanganku, kamu tidak boleh kembali, atau mencari paman ketigamu. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu." Ji Cheng menggelengkan kepalanya. "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu menunggu untuk mati? Siapa yang peduli dengan adikmu dan yang lainnya?" Li Lianjun segera berteriak dengan marah. Ji Cheng menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ji Lianjun melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ji Lianying, Qin Hetian, penguasa istana Kubah, mengikuti Ji Lianying untuk mendorong pertukaran piala. Orang-orang istana Juman telah dihibur di sini dalam 2 hari terakhir, yang membuat Qin Hetian sangat senang. Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Qin, ditambah dengan ki asli dari keluarga Ji kita. Nafasnya kaya, dia pasti bisa mengerti asal-usulnya. Jika saatnya tiba, Tuan Istana Qin akan membantu saya mendapatkan posisi kepala keluarga Ji. Mulai sekarang, setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kami dibuka, saya akan membiarkan Tuan Qin masuk dan berlatih. Saya tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ji Lianying berkata dengan semangat di wajahnya. Hahaha, Tuan Li senang sekali, apa yang bisa saya katakan? Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Ji memperjuangkan posisi kepala keluarga. Qin Hetian tertawa keras dan berkata, "Ayah, keluarlah, orang-orang yang memasuki tanah leluhur sudah keluar." Saat ini, Qin Jingyun berlari masuk dan berkata, "Keluar secepat ini." Qin Hetian tercengang. "Ayo kita lihat." Li Lianying segera meletakkan gelas anggur di tangannya. Saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Chen Ping dan yang lainnya semua keluar, kecuali Qin Jingyu. Ji Lianjun mendapat berita itu dan bergegas bersama orang-orang secepat mungkin. Ketika Ji Lianjun melihat bahwa Ji Meiyan dan Chen Ping juga ada di tim, dia segera mengerti mengapa Ji Meiyan dan Chen Ping tiba-tiba tidak dapat ditemukan. Kedua orang itu pasti telah menyelinap ke tanah leluhur, tetapi Ji Lianjun sedikit bingung bagaimana Chen Ping memasuki tanah leluhur dengan Taizu yang menjaganya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sekarang semua orang telah keluar dari tanah leluhurnya, krisis keluarga Ji telah dimulai. "Ayah, kakak,
Kakak perempuanku yang tertua telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Taizu memuji kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertuaku sekarang menjadi anggota keluarga Li nomor 1. Setelah Ji Meiling melihat Ji Lianjun dan Ji Cheng, dia berlari dengan semangat dan berkata, "Apa?" Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. "Yingshan, apa yang kakakmu katakan itu benar?" Ji Lianjun bertanya pada Ji Meiyan. Ji Meiyan mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan aliran aura asli langsung melintasi langit dan mengembun menjadi kepala di udara. Serigala lapis baja emas.